Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN Landak, sip, mantap. Saya kasih jempol 2. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semoga selalu tetap semangat walaupun kita tidak berjumpa. Kita salaman lewat sini aja ya. Jadi kurang lebih 6 bulan kita tidak tidak berjumpa secara langsung di kelas gitu. Jadi ini video kesekian untuk pembelajaran daring kali ini terutama seni budaya. Apa kabar nih anak-anak yang kelas 8 nih gitu. Kayaknya saya jarang sekali ketemu. Ada yang sama sekali nggak pernah ketemu semenjak pandemi ini. Ada beberapa orang yang sering saya lihat tapi tidak pernah ke sekolah juga karena memang kita lagi tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah sebenarnya gitu. Jadi ya sudahlah gitu ya. Semoga kalian di rumah selalu sehat. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar gitu ya. Semoga penjelasan yang disampaikan oleh guru masing-masing guru melalui video ini, entah itu video pembelajaran ataupun live streaming, semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik, kemudian bisa masuk di kepala kalian ya, walaupun nggak bisa masuk secara ya gitulah intinya. Tetap semangat gitu ya, karena kita di sini sama-sama menjaga. Jadi melalui video ini semoga kalian bisa terus belajar dan bisa terus tersambung sama guru-gurunya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu membuka buku siswanya. Jadi buku siswa yang sudah dibawa pulang itu jangan sampai jadi jimat ya. Harus dibuka, harus dipelajari, harus dibaca. Karena salah satu media pembelajaran yang dekat dengan kalian adalah buku siswa tersebut selain dari video pembelajaran ini. Jadi itu saja maksudnya. Semoga setelah ini kita bisa ketemu secara langsung gitu ya. Secara langsung maksudnya ketemu di kelas gitu ya, ngajar di kelas, saya ngajar di kelas, ketemu sama kalian biar bisa ada itulah intinya. Ada apa sih namanya, sambungan 2 arah. Sambungan 2 arah bukan, maksudnya ada timbal balik gitu ya. Oke, jadi jangan lupa untuk selalu menonton video guru-gurunya, karena gurunya juga di sini berusaha dengan keras untuk membuat video pembelajaran semaksimal mungkin. Kemudian tolong dihargai, kemudian jangan cuma di skip saja gitu, karena kami juga membutuhkan energi untuk membuat ini semua. Ini juga hal baru untuk kami. Jadi mari kita masuk ke pembelajaran kita bab 2 ya. Silahkan disimak. Pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ibu Putri yang akan memaparkan materi seni budaya kali ini. Jadi setelah streaming kemarin kita memasuki bab 2 tentang gaya bernyanyi lagu daerah. Nah, ini kita akan melanjutkan materi tentang gaya bernyanyi lagu daerah tersebut. Tonton ya. Oke. Sudah dibuka buku siswanya. Jadi siapkan buku siswanya, kemudian boleh dicatat nanti apa yang penting ketika saya menjelaskan. Kemudian ini lanjutan dari streaming kita kemarin yang hampir tidak kedengaran suaranya itu. Jadi semoga di video ini suaranya lebih jelas lagi dan kalian bisa lebih paham tentang gaya bernyanyi lagu daerah. Oke. Itu yang pertama, mengenal fungsi dan ragam lagu daerah. Jadi banyak sekali lagu daerah Nusantara ya. Jadi tidak hanya di daerah kita sendiri, jenis lagu yang lahir dan berkembang dari budaya daerah setempat dan bersifat turun-temurun. Jadi ini diturunkan dari nenek ke cucunya atau dari ibu ke anaknya. Nah, biasanya bentuk lagu dari lagu daerah ini dinyatakan dalam syair atau lirik bahasa daerah dari wilayah tersebut. Jadi beda daerah, beda bahasanya dan beda liriknya. Bahasa dan dialek yang digunakan kadang sulit dipahami maksud dan tujuannya. Kemudian memiliki makna yang mendalam. Jadi hanya daerah
yang memiliki lagu daerah tersebut yang paham dengan lagu daerah dari tempat mereka. Kemudian lanjut ke ciri-ciri lagu daerah. Itu yang pertama sudah pasti turun-temurun ya. Turun-temurun itu biasanya dari orang tua ke anaknya, kemudian dari anaknya mungkin berkeluarga lagi, diturunkan lagi ke anaknya lagi, kemudian bisa juga dari nenek dan cucunya seperti yang dibilang sebelumnya. Kemudian biasanya dia diciptakan dan terinspirasi dalam kondisi alam daerah setempat. Jadi ketika punya sesuatu untuk menulis lagu, biasanya langsung disyairkan oleh orang-orang daerah setempat. Dan biasanya lagu daerah ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain atau dolanan. Biasanya yang sering dinyanyikan itu ular naga panjangnya bukan kepalang dan seterusnya. Itu salah satu contoh lagu daerah yang paling sering dinyanyikan oleh anak-anak ketika bermain. Atau apa tuh, par ampar pisang, pisangku belum masak, itu juga termasuk salah satu lagu daerah yang yang sering dinyanyikan ketika anak-anak bermain dan lain sebagainya. Ada juga yang injit-injit semut, kemudian cangkacang panjang, dan masih banyak lagi. Kemudian setelah turun-temurun, yang kedua ada kedaerahan. Ini lagu daerah setempat, syairnya bersifat kedaerahan sehingga artinya hanya dimengerti oleh daerah tersebut gitu ya. Jadi hanya orang-orang di daerah tersebut saja yang mengetahuinya, walaupun tidak menutup kemungkinan orang dari luar daerah itu juga paham dengan dengan lagu daerah tersebut gitu. Mungkin ada juga yang bisa mempelajari lagu daerah dari daerah yang lain. Kemudian dia bentuknya sangat sederhana. Ini yang nomor 3, tangga nada yang digunakan itu biasanya hanya do re mi fa sol la si saja. 7 nada itu ya, terdiri dari nada pentatonis. Itu tangga nada yang terdiri dari 5 nada berjenjang, jadi tidak banyak nada. Nadanya sangat sederhana, notasinya itu juga sangat sederhana. Kemudian jarang diketahui penciptanya. Nah, jadi karena dulu itu dia diciptakan sesuai dengan kejadian alam, kemudian dia diciptakan ketika tiba-tiba ada masa panen, kemudian waktu bermain. Jadi jarang sekali lagu daerah ini penciptanya diketahui oleh orang banyak, karena memang hanya untuk lagu bermain saja atau sekedar untuk meninabobokan anaknya. Kemudian karena zaman dulu juga lagu daerah hanya untuk alat untuk pemersatu bermain anak-anak, jadi dia tidak dipublis gitu, tidak untuk tidak untuk diperjualbelikan. Kalau sekarang kan orang buat lagu itu biasanya dijual gitu ya, kemudian mendapatkan keuntungan. Kalau zaman dulu tidak, apalagi lagu daerah. Kalau sekarang lagu daerah itu banyak orang buat dan dijual ya, dijadikan suatu karya, walaupun lagu daerah juga suatu karya. Lagu daerah setempat kebanyakan dinyanyikan hanya pada saat bermain. Jadi ini pemersatu saat bermain saja. Jadi banyak sekali ketika bermain itu anak-anak hafal lagu bermain mereka, lagu daerahnya. Kemudian musim panen, kemudian ada waktu senggang, lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya, biasanya orang-orang daerah. Nah, sering sekali menyanyikan lagu daerah mereka sendiri, atau untuk meninabobokkan anaknya. Jadi ketika sepi, karena memang zaman dulu teknologinya juga tidak canggih seperti sekarang, jadi alternatif untuk menidurkan sang anak, mereka menyanyikan lagu Ninabobo. Contoh itu ada injit-injit semut, ular naga panjangnya, dan cangkacang panjang tadi yang sudah disebutkan di awal. Kemudian lagu daerah itu banyak sekali, ada di Nusantara banyak sekali. Kalau kalian lihat di buku siswanya, tidak hanya dari daerah kita saja, tapi dari daerah luar juga banyak. Maksudnya luar dari Kalimantan Barat. Silahkan dibuka di buku siswanya, kamu sudah bisa melihat di situ ada tabel banyak sekali. Contohnya itu di Sumatera Barat, itu nama lagu daerahnya ada Ayam dan Lape. Hey hey, ayam dan lape, itu ya. Kemudian yang sering juga dinyanyikan ini oleh orang Papua dan orang luar Papua itu Yamko Rambeamko dan Apuse. Jadi Apuse itu ternyata dari
Papua ya, jangan sampai salah. Kemudian DKI Jakarta itu Jali-Jali, ini dia si Jali-Jali gitu ya, bukan Bang Jali ya. Bang Jali juga dari Jakarta, tapi si Jali-Jali yang ini lagu daerahnya. Kalau Bang Jali itu bukan. Oke, lanjut ke fungsi dari lagu daerah. Itu yang pertama sebagai media bermain. Jadi ketika bermain biasanya sih antar rumah kalau kalau punya anak lebih dari satu, biasanya 2 atau 3, mereka sering bermain di rumah itu ampar-ampar pisang sambil selonjoran kaki. Kemudian kalau di luar itu biasanya lebih banyak lagi permainan yang mereka nyanyikan. Kemudian sebagai media komunikasi itu jadi kejadian tertentu, bencana alam, kematian, dan pencurian. Ini komunikasi antara orang-orang dari daerah tersebut gitu. Kemudian sebagai pengiring tari dan pertunjukan wayang kulit dan drama. Nah, biasanya lagu daerah ini memang akrab sekali sebagai pengiring tari dan pertunjukan. Contohnya di wayang kulit, walaupun saya pernah lihat wayang kulit itu tapi tidak asli, wayang kulit yang ada di TV, yang ada di Upin Ipin. Nah, itu kan dari mana itu? Apa sih kok dari mana? Lagunya itu lagu Jawa kan ya, gitu. Jadi pengiring supaya wayang kulitnya itu lebih seru, selain ada suara dari si wayang kulit itu, nah juga ada musiknya dan lagu daerahnya. Kemudian fungsi lagu daerah juga digunakan sebagai pengiring drama. Ini drama kedaerahan sudah pasti ya. Kemudian selanjutnya sebagai media penerangan. Nah, iklan layanan masyarakat. Jadi biasanya banyak sekali lagu-lagu daerah ini. Oh, ketika dinyanyikan ulang oleh seseorang, kamu harus tahu ini lagu daerahnya, lagu daerah dari mana. Itu walaupun tidak tahu siapa penciptanya. Selanjutnya itu yang kelima, sebagai sarana upacara adat atau panen padi. Jadi fungsi dari lagu daerah itu ada 5. Yang pertama sebagai media bermain, kemudian sebagai media komunikasi, yang ketiga sebagai pengiring drama atau pertunjukan wayang kulit, kemudian sebagai media penerangan. Nah, ini iklan layanan masyarakat, dan sebagai sarana upacara pada saat panen padi. Itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke unsur-unsur dan jenis lagu daerah. Jadi yang pertama itu ada nada, sudah jelas ya. Jadi kalau lagu sudah pasti punya nada. Nadanya itu dalam bentuk musik. Kemudian ada juga tangga nada. Dan kalau di tempat kita itu biasanya kalau di tempat kita tuh, kok lupa saya. Sape. Nah, itu kalau dari daerah kita sape ya, saya lupa, mohon maaf. Nah, kalau biasanya musik daerah antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya memiliki unsur berbeda, namun unsur pokoknya itu sama. Kemudian dia memiliki nada, kemudian melodi, ritme, harmoni, dan syair. Nah, ini yang pertama yang dibahas itu adalah nada. Masyarakat Jawa biasanya pada nada slendro dan pelok. Nah, mereka mengenal nada dengung, magenta, slendro, dan pelok. Kalau di masyarakat Bali mengenal nada slendro dan pelok. Masyarakat Minang mengenal nada khas musik Minang yang mirip dengan nada diatonis. Nanti bagaimana cara mengenal nada nanti kita akan bahas di video, insya Allah di video selanjutnya kalau ada videonya lagi. Oke. Selanjutnya setelah nada itu ada tempo, jadi itu cepat lambatnya lagu. Nah, kalau cepat itu kalau lambat itu namanya grave. Nah, kalau sedang itu namanya andante, dan cepat itu namanya allegretto. Itu tempo, istilah dalam tempo. Kemudian ada irama. Nah, iramanya itu seperti apa? Kemudian dalam gamelan Jawa dikenal beberapa tingkatan irama seperti lancar, tanggung, dadi, wilet, dan rangkep. Nah, ini boleh dibuka lagi buku siswanya. Daerah-daerah dari seperti Jawa Barat, Bali, Madura, dan Lombok juga
banyak tingkatan irama dalam musik daerah mereka, khususnya yang dipahami sebagai susunan tertentu yang mengatur kecepatan panjang pendek not dalam suatu karya musik, itu irama. Nah, kemudian ada diamik. Diamik ini perubahan keras lemah sebuah nada yang dinyanyikan. Jadi kapan nada itu harus bersuara lemah dan kapan harus keras, itu diamik ya. Jadi ada 4 unsur lagu daerah, itu yang pertama nada, yang kedua tempo, yang ketiga irama, dan yang keempat diamik. Nah, itu unsur-unsur dari lagu daerah. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Mudah-mudahan akan ada video pembelajaran lagi, jadi biar lebih paham lagi contoh-contoh dari nada itu seperti apa, kemudian temponya bagaimana, dan irama seperti apa, kemudian dinamik gitu. Jadi sampai di unsur dan jenis lagu daerahnya saja dulu pembelajaran daring kita pada hari ini. Next, mudah-mudahan ada lagi tentang jenis-jenis lagu daerah, ini banyak sekali. Jadi ya mungkin sampai di sini dulu pembelajaran seni budaya kita khusus untuk bab 2 tentang lagu daerah, gaya bernyanyi dan lagu daerah gitu ya. Belum lagi nanti kita akan mengadakan praktek kalau bisa, praktek lagu daerah, berarti gaya bernyanyi lagu daerah itu seperti apa. Semoga ada waktunya, dan jangan lupa untuk terus membaca bukunya, karena buku yang sudah kalian terima, buku siswa yang sudah kalian terima itu digunakan dengan sebaik-baiknya, karena materinya juga ada di sana. Kamu harus rajin membaca. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.